wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Rida Sujarwati, guru di SMA Negeri 5 Bagan Sinemba, Provinsi Riau, mata pelajaran matematika. Belajar matematika bareng yuk. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang trigonometri. Nah, materi tentang trigonometri ini kita bagi ke dalam 4 part. Part yang pertama yaitu tentang ukuran sudut dan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kemudian part yang kedua yaitu tentang relasi sudut dan identitas trigonometri. Kemudian yang ketiga aturan sinus dan kosinus. Kemudian yang keempat grafik fungsi trigonometri. Pada kesempatan kali ini kita bahas dulu part yang pertama yaitu ukuran sudut, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kemudian nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Nah, sekarang kita ke ukuran sudut dulu ya. Ukuran sudut yaitu derajat dan radian. Pertama kita ke derajat dulu. Pada umumnya ada dua ukuran yang digunakan untuk menentukan besar suatu sudut, yaitu derajat dan radian. Tanda 0 di pangkat dan rad berturut-turut menyatakan simbol derajat dan radian. Satu putaran penuh sama dengan 360 derajat, atau satu derajat didefinisikan sebagai besarnya sudut yang dibentuk oleh 1/360 kali putaran, atau bisa dituliskan sebagai berikut. Satu putaran sama dengan 360 derajat, yang berarti bahwa satu derajat sama dengan 1/360 putaran. Bisa dilihat gambar di samping bahwa satu derajat sama dengan 1/360 putaran, kemudian 90 derajat sama dengan 1/4 putaran, kemudian 180 derajat itu sama dengan setengah putaran, dan yang terakhir 360 derajat itu sama dengan satu putaran. Sekarang ke radian. Radian diartikan sebagai besar ukuran sudut pusat theta, dibaca theta, yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Radian diartikan sebagai besar ukuran sudut pusat theta yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Bisa kita lihat gambar di samping ya, itu ada sebuah lingkaran dengan titik pusat O, kemudian jari-jari R dan sudut theta, kemudian itu ada titik A, kemudian dan B ya. Nah, di sini theta sama dengan panjang busur AB per jari-jari. Panjang busur AB itu tadi sama dengan jari-jari. Maka R per R sama dengan 1 radian. Sekarang kita ke hubungan derajat dengan radian. Rumus keliling lingkaran adalah K sama dengan 2πr. Jika satu putaran penuh, maka panjang busur sama dengan keliling lingkaran, sehingga theta sama dengan 360 derajat. Berdasarkan rumus sebelumnya, theta sama dengan panjang busur AB per jari-jari. Kemudian 360 derajat sama dengan K per R radian sama dengan 2πr per R radian. Kemudian 360 derajat sama dengan 2pi radian, sama dengan 180 derajat sama dengan pi radian. Jadi hubungan derajat dengan radian sebagai berikut. 180 derajat sama dengan pi radian, atau dapat diartikan juga 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Sekarang kita ke ukuran sudut lainnya. Selain derajat dan radian, ada juga satuan sudut lainnya, yaitu menit. Itu disimbolkan dengan tanda kutip 1 di atas, dan detik itu tanda kutip 2 di atas. Perlu diketahui bahwa menit dan detik di sini berbeda dengan waktu. 1 derajat sama dengan 60 menit dan 1 menit sama dengan 60 detik. Ya, bisa dilihat di gambar di samping bahwa 1 derajat sama dengan 60 menit.
Artinya 1 menit sama dengan 1/60 derajat. Kemudian 1 menit sama dengan 60 detik. Artinya 1 detik sama dengan 1/60 menit. Kemudian 1 derajat sama dengan 60 menit sama dengan 3600 detik. Artinya 1 detik sama dengan 1/3600 derajat. Sekarang kita ke perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Trigonometri dapat dikatakan sebagai suatu cabang ilmu matematika yang mempelajari mengenai sudut, sisi, dan perbandingan antara sudut terhadap sisi. Menurut bahasanya, trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonom yang artinya 3 sudut dan metro yang berarti mengukur. Dalam pembahasan mengenai trigonometri, kita akan banyak menggunakan sifat-sifat bangun datar segitiga. Dalam hal ini, kita akan menggunakan teorema atau dalil Pitagoras. Pitagoras adalah seorang matematikawan asal Yunani yang dikenal dengan teoremanya, yaitu bahwa sisi miring atau sisi terpanjang dalam segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Secara sistematis, teorema Pitagoras dapat dinyatakan sebagai berikut. Ya, bisa dilihat pada gambar, itu segitiga, ada sebuah segitiga ABC dengan sudut siku-siku di B dan sudut alfa di titik A. Nah, maka A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Inilah teorema Pitagoras ya. Nah, untuk memahami, mari kita ke contoh berikut ini. Kita ke contoh yang pertama tentang ukuran sudut, yaitu derajat dan radian. Nah, pertanyaannya, tentukan dalam derajat dan radian untuk setiap rotasi berikut. Ya, yang A 1/9 putaran, yang B 3/8 putaran. Penyelesaiannya, yang A 1/9 putaran. Ingat kembali bahwa 1 putaran sama dengan 360 derajat dan 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Nah, 1/9 putaran sama dengan 1/9 kali 360 derajat dan 40 derajat, atau 40 derajat sama dengan 40 kali pi per 180 radian sama dengan 2/9 pi radian. Ya, jadi 1/9 putaran itu sama dengan 40 derajat atau 2/9 pi radian. Oke ya, sekarang yang B 3/8 putaran. Ingat kembali yang tadi ya, bahwa 1 putaran sama dengan 360 derajat dan 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Maka 3/8 putaran itu sama dengan 3/8 dikali 360 derajat sama dengan 135 derajat ya. Nah, 135 derajat ini sama dengan 135 dikali pi per 180 radian sama dengan 3/4 pi radian. Jadi 3/8 putaran itu sama dengan 135 derajat. 135 derajat itu juga sama dengan 3 pi per 4 radian. Oke ya. Kita ke contoh yang kedua, masih tentang ukuran sudut, yaitu derajat dan radian. Oke, ubahlah sudut-sudut berikut ke bentuk derajat. Yang A pi per 12 radian, kemudian yang B 7 pi per 8 radian. Nah, penyelesaiannya yang A pi per 12 radian, ingat kembali bahwa 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Pi per 12 radian sama dengan pi per 12 kali 180 derajat per pi sama dengan 15 derajat. Nah, yang B 7 pi per 8 radian itu sama dengan 7 pi per 8 dikali 180 derajat per pi sama dengan 157,5 derajat. Oke ya, semoga dapat dipahami. Sekarang kita ke contoh tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Contoh yang pertama, perhatikan gambar berikut. Ini ada segitiga ABC dengan siku-siku di C dan sudut alfa ya di A.
dan panjang BC atau sama dengan A itu akar 3. Kemudian panjang AC atau B itu sama dengan 1. Kemudian panjang AB atau di sini diberi nama sisi C itu belum diketahui ya. Tentukan nilai dari sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Penyelesaian dengan menggunakan teorema Pitagoras diperoleh. Ya, kita lihat. Nah, ini kan yang dicari adalah sisi miring ya, sisi miring yang belum diketahui dan ini segitiga siku-siku, maka kita gunakan rumus Pitagoras untuk mencari nilai sisi miringnya. Apa itu sisi miringnya? Yaitu C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Maka sama dengan akar dari akar 3 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar 3 tambah 1. Kemudian akar 4 itu sama dengan 2 ya. Nah, sekarang kita cari sin alfa, cos alfa, dan tan alfanya. Sin alfanya sama dengan sisi depan per sisi miring. Sisi depan di sini yang dimaksud adalah sisi depan alfa ya. Kalau seandainya alfanya di sudut B ini, maka sisi depannya adalah B sama dengan 1 ini ya. Sisi depan per sisi miring. Sisi depannya tadi itu akar 3 per sisi miringnya 2, maka setengah akar 3. Cos alfa sama dengan sisi samping per sisi miring sama dengan setengah. Kemudian tan alfa sama dengan sisi depan per sisi samping sama dengan akar 3 per 1 sama dengan akar 3 ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Segitiga KLM memiliki koordinat K negatif 5, negatif 2, L 3,-2, dan M min 5,4. Nilai cos L dan tan M berturut-turut adalah yang kita lihat. Pertama, sketsakan segitiga KLM pada sistem koordinat kartesius seperti berikut. Nah, ini tadi K sama dengan min 5 min 2, L sama dengan 3, min 2, kemudian M-nya itu min 5, 4. Terbentuklah segitiga siku-siku dengan siku-siku di K. Ya. Nah, baru kemudian kita cari dulu nilai tampak bahwa segitiga K siku-siku yaitu dia. Kemudian kita lanjutkan 3 di negatif 5. Untuk mencari panjang sebuah garis seperti ini ya, sebuah garis. Jadi kalau misalkan ditanya panjang KL, maka di sini L yang X ya, karena ini sejajar dengan sumbu X, maka nilai X-nya itu nilai X dari L dikurang nilai X dari K. Tapi kalau ditanya panjang LK, maka nilai dari X dari K dikurang dengan L ya. Ini dia sama KL-nya 8, kemudian KM-nya, ini KM-nya sama dengan, karena ini sejajar sumbu Y, maka nilai Y yang dikurangkan ya. Jadi sama dengan 6 KM-nya. Baru kemudian kita cari sisi miringnya dengan teorema Pitagoras. Kita dapat hasilnya untuk itu. Nah, baru kita tentukan sin L. Itu sisi miring di sini ada 10 sisi yaitu harus 4. Kemudian M di sini M-nya itu adalah sisi depan, sisi samping itu adalah sisi samping itu M, maka 86 sama dengan 4/3. Ini L dan M itu adalah 4/5 dan 4/3. Oke ya, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.